Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana pembahasan kita adalah ke altcoins. Nah, buat lo yang pengen cari ke BTC, Ethereum maupun lebih ke macroeconomics, kalian bisa pindah ke sesi 1 yang sudah diupload jam setengah 1 siang tadi. Ya, jadi sekali lagi, buat yang pengen pembahasan BTC, Ethereum, dan lebih ke macroeconomics, bisa pindah ke sesi 1 yang sudah diupload jam setengah 1 siang tadi. Ya, overall market nggak terlalu berubah banyak ya. BTC masih sedikit di atas 20.000, Ethereum masih sedikit di bawah dari 1.500. Lalu untuk BNB dia terkoreksi lagi sebesar 0,79%, XRP terkoreksi sebesar 0,24%, Cardano meningkat sebesar 2,72%, dan untuk Solana dia terkoreksi kurang lebih 0,5%, dan Dogecoin meningkat tipis sebesar 0,25%. Nah, jadi overall kita bisa lihat cenderung masih terkoreksi ya, dan sepertinya mulai ketahan oleh resisten di atas. Nah, apakah pada hari ini akan ada setup untuk short? Ya, kita langsung bahas sekarang. Yang pertama seperti biasa kita akan bahas dulu mengenai BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat kemarin ada retest di 282,7 plus MA50 juga, dan lagi-lagi masih ke reject ya. Nah, maka dari itu ini sudah terjadi konfirmasi buat lo yang tertarik untuk nge-short BNB, bisa kalian pertimbangkan untuk pasang posisi short sekarang di daerah 282,7 ya, yang di waktu bersamaan dia berkonfluence juga dengan MA50 ya. Target TP-nya di mana untuk yang nge-short di sini? Target TP-nya jelas yaitu di 263,6 ya. Jadi sekali lagi untuk kalian yang tertarik nge-short BNB bisa pertimbangkan si shortnya di 282,7 ya, dengan target TP di 263,6 ya. Itu untuk posisi short. Nah, untuk posisi long ya tentunya tinggal kita balik saja logikanya ya, apabila terjadi ketahan lah kesannya ya. Dia ke support oleh daerah 263,6 ya, atau movement-nya seperti gini secara visualnya. Dia ke sini, dia stop. Nah, ada konfirmasi, kalian bisa pertimbangkan untuk ngelong ya. Lagi-lagi longnya TP-nya tinggal kita balik saja logikanya. Jadi kalau lo ngelong di sini TP-nya maka di 282,7 atau arguably nanti boleh juga di MA50. Tinggal kita pilih mana yang lebih dekat ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short untuk BNB. Nah, untuk posisi spot atau akumulasi spot bisa kalian langsung lakukan secara buy limit di 263,6 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Secara overallnya kita bisa lihat bahwa strukturnya mulai sedikit cenderung mulai ke bearish ya, dimana kemarin gagal lagi reclaim 282,7 dan ada kemungkinan dia akan mulai koreksi ke 263,6 ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan struktur higher high higher low-nya mulai sedikit pecah ya. Pertanyaan, apakah ini akan jadi awal dari bearish scenario untuk BNB atau bisa bertahan dan mantul di 263,6 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB ya. Lagi-lagi 263,6 ini cukup penting karena ini adalah summer low dari BNB di 2021 ya. Jadi sebelum kita lanjut ke Atom, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun futures, dan juga nggak kalah banyak program kita bisa lakukan di sini ya. Ya, ada strategic trading, kita juga bisa copy trading, dan juga bisa earn rewards dari aset-aset kripto yang kita punya. Selain itu juga kita bisa mendapatkan 4.163 USD in rewards untuk mengkomplit task ya. Ada $3 coupon untuk KYC rewards, ada $50 coupon untuk futures trading rewards, dan yang paling besar ada first deposit bonus, di mana kita bisa mendapatkan 4.000 USD trial fund yang kita bisa tradingkan di USDT margin futures account ya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita trading di BitGet. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Atom. Untuk Atom kita bisa lihat dia masih bisa bertahan dan daily close jam 7 pagi tadi di atas dari $11 lebih 6 sen. Nah, ini good news tentunya ya. Nah, tetapi untuk yang ingin buka posisi long, tahan dulu ya, masih butuh konfirmasi ya. Dan sekarang gue sedikit ubah ya, untuk yang posisi long, kalau mau ambil di sini, masuknya posisi long yang cukup beresiko. Kenapa? Karena yang pertama MA20 sudah dekat ya, dan yang kedua adalah sekarang macroeconomics semakin cenderung lebih bearish, di mana the Fed masih cenderung hawkish.
Dan kita tahu juga bahwa inflasi di Eropa makin parah ya, maka dari itu untuk posisi long yang kayak ini lebih sedikit beresiko ya. Jadi sekali lagi buat posisi long, kita tunggu sampai hari ini apakah akan terjadi satu bullish candle. Kalau sampai terjadi, nah kalian bisa tunggu konfirmasinya di sini dan long lagi di daerah $11 lebih 6 sen. Ya, target TP-nya tentunya ada di $12 lebih 38. Untuk MA20-nya terlalu dekat, jadi gua nggak sarankan untuk untuk TP-nya di situ ya. Jadi itu untuk posisi long. Nah, untuk posisi short ya, itu bisa saja terjadi apabila gini, ternyata tembus nih ya, ternyata hari ini nggak jadi bullish candle, dia malah jebol ke bawah. Daily close di bawah dari 11,06. Lalu dia kayak gini kurang lebih ya, seperti ini, close, retest. Nah, saat dia retest lo bisa pertimbangkan untuk short ya. Nah, TP shortnya di mana? TP shortnya sebenarnya bisa lo pertimbangkan antara dua, MA50 atau bisa juga di $9 lebih 88 sen. Tentunya di MA50 lebih sedikit resiko ya. Buat di $9 lebih 88 sen lebih besar ya. Bahkan kalau bisa dibilang juga sebenarnya ada satu titik tengah ya. Kalau kalian mau juga bisa kalian TP di struktur sini yaitu di $10 lebih 20 sen. Ya, jadi ada beberapa pilihan nih ya. Bisa di MA50 itu yang paling konservatif. Yang di medium buat shortnya bisa pertimbangan TP di $10 lebih 20 sen. Paling agresifnya bisa pertimbangan di $9 lebih 88 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi di Cosmos atau Atom ya. Untuk akumulasi spot kalian bisa pertimbangkan salah satunya, sama aja logikanya dengan yang long, bisa di MA50, bisa juga di struktur $10 20 sen atau $9 lebih 88 sen ya. Dan sekali lagi kita masih bisa lihat bahwa Atom sebenarnya masih menjadi salah satu cryptocurrency yang secara struktur paling bagus ya. Sejak dia kapitulasi di Juni ya, kita bisa lihat bahwa dia masih cenderung membuat higher high, higher low, higher high, higher low dan seterusnya ya. Jadi lagi-lagi bahkan sampai drop ekstrim kemarin pun ya, setelah The Fed, setelah Bitcoin drop juga di bawah dari sempat 20.000 ya, kita lihat Cosmos masih belum membuat lower low ya. Jadi overall still doing good. PR besarnya jangan sampai dia mulai daily close di bawah dari $10 lebih 20 sen. Kalau sampai mulai close di bawah dari situ, berarti Atom mulai membuat satu struktur lower low. And that's not good. Oke, dan selanjutnya Phantom. Untuk Phantom dia masih flat ya. Kemarin dia literally nyaris membuat doji. Ada bodinya sedikit tapi ya tipis. Kayak martabak tipis ya. Jadi maka dari itu ada possibility ini bisa menjadi satu daerah yang sideways. Ada kemungkinan seperti itu atau retest ya. Nah, retestnya tentunya ke daerah 30 sen. Apabila terjadi retest ke daerah 30 sen di sini, ini bisa menjadi salah satu setup yang bagus untuk posisi short. Lagi-lagi gue sarankan jangan asal pasang short pending short di sini, tapi lu tunggu sampai terjadi konfirmasi ya. Jadi jangan gini nih, lu pasang short sini taunya nembus boom, udah ujung-ujungnya minus ya. Jadi lu tunggu di sini ada rejection. Nah, kalau sampai dari tes baru lu beli lagi. Bukan beli, tapi lu buka posisi short di sini ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya lu bisa pertimbangkan di sini. Jadi ini literally baru banget terbentuk ya. Struktur di 27 sen. Tapi ya arguably ini struktur juga masih belum terlalu kokoh lah kesannya karena belum terjadi rally. Ini akan benar-benar menjadi struktur apabila nanti sudah terjadi rally. Ya, jadi sekali lagi gue ingatkan, struktur 27 sen ini masih belum benar-benar confirm ya, harus tunggu sampai dia rally ke atas. Nah, jadi itu untuk short. Nah, untuk long, Phantom sebenarnya kita bisa lupakan dulu karena masih cukup jauh dari ya untuk tempat kita akumulasi spot maupun long ya. Jadi untuk Phantom sekarang setup yang kita bisa perhatikan untuk short dulu saja. Sekali lagi untuk long atau akumulasi spot ya, itu nanti bisa kita bahas di belakang kalau sudah lebih dekat ke strukturnya. Oke, dan Cardano lagi-lagi reclaim 44 sen. Ya, jujur ini daerah 44 sen ini sepertinya cukup magis untuk Cardano ya. Sama seperti kasusnya di Juli pertengahan, ya dia sempat jebol, bahkan ini sedikit lebih dramatis, 2 hari jebol, tetapi ujung-ujungnya dia reclaim lagi. Nah, pertanyaannya pada hari ini, apakah daerah 44 sen ini akan bisa kembali lagi menjadi support atau tidak? Ya, andaikan sampai ini terkonfirmasi, ya lagi-lagi seperti tadi lah ya, cara konfirmasi itu seperti pembahasan yang FTM, Atom dan lain-lain. Kalau terjadi konfirmasi lagi, ini bisa menjadi salah satu setup long yang not bad.
ya. Nah, tentunya kalau lo ngelong di daerah 44 sen, ya, lo bisa pertimbangkan untuk TP-nya antara di MA 50, ya, 50-20 kita jadiin satu aja cukup dekat, atau bisa juga lo pertimbangkan di 53 sen. Ya, tinggal lo pilih. Otomatis yang di sini lebih konservatif, di sini lebih agresif karena lebih jauh, ya. Resikonya lebih tinggi dan otomatis fee yang lo bayar untuk ngehold posisi juga lebih lama, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long. Untuk short, lagi-lagi kita harus lihat apakah ini false breakout atau tidak. Karena masih ada possibility seperti itu, ya. Kalau ternyata dia gagal konfirmasi di sini, dia jebol lagi ke bawah, ya. Lalu ada bearish candle lagi. Nah, retestnya baru kita bisa pertimbangkan untuk nge-short, ya. Nah, kalau kita nge-short di sini sebenarnya ada struktur kalau kalian mau TP yang konservatif itu mungkin ya ini masuknya mungkin masuk konservatif ya. Bisa pertimbangkan TP jadi 41 sen, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano, quite simple. Not bad, dia bisa reclaim, tapi nggak berarti strukturnya bagus ya. Cardano jujurnya secara struktur one of the worst ya. Bentuknya cenderung masih lower low sebenarnya kalau kita lihat secara makronya ya. Di sini sempat mulai bagus nih trennya, tetapi jebol karena ya fundamental Cardano yang kita tahu sedang shaky ya. Dimana fasil hard forknya masih belum beres-beres juga karena sempat ada bug di testnet. Walaupun sekarang udah benar, tapi masih sedikit lambat si ininya ya, move ke yang versi benernya lah gitu kesannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano ya. Dan next kita akan bahas Matic. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic dan ternyata benar ya. Kemarin kita bisa lihat close-nya terlalu tipis dan ternyata ini masuknya ke false breakdown. Nah, ini dia kenapa pentingnya kita kosannya gini nih. Tembus satu struktur langsung kita short, seringkali terjadi kayak gini ya. Makanya kita butuh konfirmasi. Ya, kalau lo mau nge-short kesannya gini nih. Drop, retest minimal. Nah, retestnya baru lo short. Mau lebih aman lagi, drop ada satu bearish candle, baru retest keduanya lo short ya. Nah, sekarang ya yang kita bisa pertimbangkan sekarang justru adalah posisi long ya. Nah, posisi longnya kita bisa pertimbangkan dengan pending posisi longnya itu di daerah 77 sen ya kalau kita bulatkan di sini ya. Jadi kalau di sini lu bisa dapat posisi long, target TP-nya adalah MA50 atau 20. Itu untuk yang cenderung konservatif. Nah, buat yang lebih high risk ya, yang lebih agresif bisa pertimbangkan TP-nya di $1 lebih 2 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi longnya. Untuk short itu terjadi mungkin kalau sampai ternyata ini kembali lagi turun ya, dia retest. Nah, lo bisa pertimbangkan untuk ambil posisi short di situ ya. Tentunya target TP-nya jelas yaitu di daerah 68 sen. Ya, jadi sekali lagi gue ulangi, untuk yang long kalau sampai terjadi retest di sini, nah TP-nya antara di MA 50-20 atau bisa juga yang agresifnya di $1 lebih 2 sen. Untuk posisi short kalian bisa pertimbangkan apabila terjadi jebol lagi ke bawah, dia retest di 77 sen dan dia target TP-nya di 68 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Kalau secara struktur lagi-lagi not that bad jujurnya ya. Ini bisa dibilang 77 sen cukup penting karena sebelumnya ini yang menahan harga Matic nggak lanjut lagi ke bawah ya. Dan bahkan pada tanggal 19 Agustus juga sempat berhasil menahan lagi ya. Jadi lagi-lagi ini 77 sen penting jangan sampai tembus. Kalau sampai tembus ada possibility besar dia akan retest lagi daerah 68 atau arguably mungkin bisa masuk price range yang lebih bawah lagi ya. Jadi overall seperti itu untuk Matic. Oke, dan selanjutnya kita geser ke AVAX. Nah, untuk AVAX kita bisa lihat lanjut lagi turun. Ya, walaupun volume sellers turun, tetapi harga tetap masih lanjut ke bawah ya. Karena ya kita bisa lihat memang tidak ada support juga di sini ya. Paling kalau mau ngomong support, mungkin di sini ada sedikit struktur lah ya, yang sedikit nahan. Tapi bisa dibilang kuat banget juga enggak ya. Nah, jadi lagi-lagi untuk sekarang AVAX ini dalam satu kondisi yang sedikit nanggung jujurnya ya. Untuk nge-short masih jauh di atas $22 lebih 44 sen ya untuk ambil posisi shortnya. Untuk ngelong atau akumulasi spot juga masih jauh di $16 lebih 64 sen. Nah, jadi untuk kasus AVAX ini mungkin ya cocoknya kali ini lebih cenderung kita wait and see. Karena secara setupnya ya masih di tengah-tengah gitu ya. Lagi-lagi kalau sampai ada rally tiba-tiba di sini, kalian bisa pertimbangkan untuk nge-short apabila terjadi rejection di sini dan retest.
Nah, kalau sampai ini benar-benar terjadi lagi rejection dan ini rally, mungkin target TP-nya bisa kalian pertimbangkan ya di harga-harga sekarang nih, sekitar $20 ya. Karena kalau ini sampai rally berarti ini akan jadi struktur selanjutnya. Ya, atau jadi kayak neckline lah kasarnya. Kalau di sini jadi ini ya, kalau lihat ini sebagai head and shoulders, ini bisa jadi kayak neckline. Walaupun baik lagi nggak rapi banget, tapi ada possibility ini bisa menjadi head and shoulders ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short. Kalau long, lagi-lagi masih cukup jauh ya. Jadi kita tunggu dulu aja sampai dia lebih ke bawah ya. Jadi overall seperti itu untuk AVAX, dan untuk secara struktur awalnya lumayan menjanjikan ya. Kita bisa lihat dia sempat cukup bagus ya, walaupun sempat sekali membuat satu lower high, tapi lanjut lagi ke atas, lanjut lagi membuat higher high, tapi sayangnya nggak kuat saat BTC drop dengan parah ya. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Solana. Nah, untuk Solana kita bisa lihat bahwa kemarin dia membuat suatu pola bearish spinning top ya. Tentunya ini menunjukkan kegalauan dalam market, bingung mau naik atau mau turun. Tetapi karena bentuknya seperti ini ya, lebih bearish, maka dengan sedikit bias lebih ke bearish ya. Nah, untuk sekarang ya kita masih bisa bersabar menunggu posisi short kita. Ya, kemarin sudah mendekati tapi belum kena ya. Nah, di waktu bersamaan kita bisa lihat RSI-nya sudah nyaris 30. Jadi sebenarnya sudah nyaris masuk ke daerah over sold ya. Jadi ada possibility dia bisa kena wick nih, minimal sampai $32 lebih 68 sen. Jadi buat lo yang tertarik untuk nge-short Solana, kalian bisa tunggu sekali lagi. Tinggal mungkin sekarang kalau kondisi seperti ini udah bisa lo pasang posisi pending short ya. Lo pending di sini ya. Nah, andai kan lo udah dapat posisi shortnya, lo bisa pertimbangkan untuk TP di daerah $28 lebih 26 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya tinggal kita balik apabila dia sampai nanti ke daerah 28,26 dan terjadi pantulan seperti di Juni di sini ya, lo bisa pertimbangkan untuk ngelong. Nah, otomatis TP-nya tinggal lo puter ya. TP-nya tinggal lo puter di 32,68 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana ya. Overall secara fundamental sih cenderung masih bearish ya untuk cryptocurrency market. Karena lagi-lagi the Feds yang kemarin ya, lebih tepatnya bukan cuma the Feds ya, the Feds dan juga invasi di Eropa masih cenderung membuat market cenderung risk off ya. Nah, saat risk off otomatis liquidity tercekik ya. Saat liquidity tercekik maka aset-aset yang semakin besar resikonya biasanya akan tertutup posisinya ya. Makanya kenapa untuk minusnya di cryptocurrency market secara persentase cenderung lebih besar dibandingkan dengan risk on aset lain, contohnya seperti saham-saham di Amerika Serikat ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini ya. Dan sekali lagi gue ingatkan, jangan all in ya. Lu akumulasi spot, pikirkannya jangka panjang ya. Bulanan sampai tahunan, kalau bisa bikin lebih bagus lagi dekade ya. Untuk posisi futures, pastikan kalian ngerti dulu apa itu futures. Jangan asal ya pelajari apa itu margin, pelajari apa itu leverage. Jangan cuma kesannya ikut-ikutan aja, karena kalau sampai lu ikutan pun ya, kalau lu nggak bener ngitung leverage dan marginnya, orang lain profit, lu malah kena likuidasi ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.